Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Restu PA 718300152 yang berjudul Sepertiga Malam di bagian Nafsu Angkara. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Malam itu juga Salman menginap di rumah Ilham, namun dengan seizin orang tuanya. Mereka tidur di lantai 2 yang berdekatan dengan gudang. Nggak apa-apa kan kita di atas tidurnya, deket gudang juga. Nggak apa-apa sih kalau aku udah biasa tidur seperti ini, santai aja kali. Ya udah, sebentar ya, aku mau cek kamar Ihsan dulu, aku kangen dia. Hehehe. Kelihatannya kamu sayang banget ya sama dia. Iyalah, dia penyemangat aku. Salman hanya terdiam. Baru kali ini dia melihat Ilham sangat sensitif, apalagi terhadap adik tirinya. Ilham menengok kamar Ihsan. Dia masuk secara diam-diam, mencium keningnya sambil membisiki. Besok kita akan memeluk senja. Kamu katanya mau lihat matahari tenggelam kan? Tiba-tiba Ihsan terbangun. Mas Ilham kapan datang? Pangerannya Mas sudah bangun. Sini. Mas, Ihsan tadi mimpi gak enak. Mimpi apa, Dek? Ada wanita bertubuh ular lagi ngelili tubuh Mas Suryo. Terus Mas Ihsan pukul ekornya. Malah Ihsan yang kelempar. Sebentar, dari mana dia bisa dimimpikan hal yang sama seperti Salman? Mungkin perasaan Ilham saja. Mas, Dedek mau ke kamar, Mas. Tapi ada Mas Salman. Gak apa-apa, Dedek mau ngobrol juga sama Mas Salman. Ya udah deh, asal jangan bilang-bilang ibu ya. Siap, Mas. Ilham dan Ihsan pun menuju tempat Salman. Mas Salman, sapa Ihsan sambil mencium tangan Salman yang sedang mengepus rokok. Dek Ihsan, kok belum tidur? Dedek kebangun, Mas. Oh, terus Dedek mau ikut ngobrol nih sama Mas Salman sama Mas Ilham? Iya, Mas. Ihsan tersenyum lebar. Ilham senang jika Ihsan banyak teman walaupun bukan anak-anak seusianya. Ihsan tahu nggak kenapa senja itu indah? Tanya Salman. Karena senja itu ciptaan Tuhan yang tidak bisa diedit oleh manusia. Iya kan, Mas? Jawabnya dengan lugu. Kok tahu sih? Mas Ilham yang kasih tahu, Mas. Mas Ilham selalu ceritain tentang senja. Apalagi katanya Mas Ilham mau ngajakin lihat senja. Mas mau ikut nggak? Salman menatap serius wajah Ilham. Ilham pun memberi aba-aba berupa anggukan kepalanya. Ya, iya, Mas Salman ikut kok besok. Asik, besok rame nih. Salman menunduk lesu. Dedek sama Mas Salman dulu ya. Mas Ilham mau buat teh dulu. Iya, Mas. Jangan lupa sekalian ambilin cemilan Dedek yang ada di kulkas ya, Mas. Siap, Bos. Ilham pun pergi ke dapur untuk membuat teh dan entah mengapa perasaannya sama seperti hari kemarin. Sebenarnya ada apa dengan rumah ini? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Ketika teh yang telah selesai dibuat, dia pergi menuju kulkas untuk mengambil makanan Ihsan. Kok dari tadi kayak ada yang mengikuti ya? Astagfirullah, kok bisa merinding seperti ini? Ilham segera mempercepat langkah, namun dirinya mendengar suara desisan ular yang seperti sangat dekat jaraknya. Hah? Desisan ular? Dari mana? Ihsan mencari asal suara itu, namun tidak ada tanda-tanda ular itu memasuki rumahnya. Mungkin perasaanku saja. Ketika dirinya melangkah menuju tangga, ada suara wanita memanggil namanya. Ilham. Siapa itu? Sontaknya. Astagfirullah, siapa kamu? Di mana kamu? Munculkan wujudmu. Aku ada di dekatmu. Aku selalu mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku tak peduli. Aku hanya takut pada Tuhan. Jangan kau ganggu kami. Suara itu tak berwujud. Apa mungkin Ilham tak mampu melihatnya? Ilham mulai membaca bacaan ayat suci Al-Quran untuk memperkuat hatinya. Allahul la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Sehebat apapun bacaanmu Ilham,
Aku tercipta untuk mengganggumu. Aku diciptakan untuk melemahkan imanmu. Ilham menaruh teh hangat di atas meja. Dia fokus terhadap bacaannya. Sosok yang dipercaya sebagai manusia ular itu tertawa kencang. Sepertinya dia tak takut dengan bacaan Ilham. Sadarlah, kau itu munafik, nifak, sok suci, penuh dosa, penuh dendam. Hatimu terkotori oleh nafsu angkara. Kamu tidak pantas menyandang dan membaca ayat itu. Suara itu semakin mengeras. Namun Ilham terus membaca bacaan lainnya untuk menguatkan imannya. Ada apa denganmu Ilham? Kamu benci ibumu, benci dengan ayahmu. Kau takut kehilangan adik tiri tercintamu. Sadarlah, kau itu hanya babu di rumah ini. Godanya dengan sangat cerdas. Kehilangan pasti terjadi. Yang harus kau lakukan, janganlah jatuh ke dalam kegelapan. Tahajudmu tak menjamin dirimu masuk surga. Ilham langsung menekan bacaan surat An-Nas di ayat terakhirnya. Dengan seketika godaan itu berhenti. Alhamdulillah. Ilham langsung menuju kamarnya di lantai 2. Dia merasakan keganjilan dalam rumahnya. Man, Salman! Kenapa kamu teriak-teriak? Ehsan mana? Nuh, di kamar. Lagi lihat YouTube. Bocil, gue belum tidur. Ada apa sih? Yang kamu gambar itu asli. Maksudnya, itu wanita ular itu. Aku baru saja bertemu dengan dia, tapi gak nampakin. Maksudnya gimana? Kamu ketemu sama dia tapi gak nampakin? Itu maksudnya gimana? Tenangin dulu, tarik nafas, keluarin, santai, jangan terburu-buru. Sok, mulai cerita. Aku tadi bikin teh. Terus aku serasa ada yang ngikutin. Pas aku mau naik tangga, itu ada suara desisan ular. Feel aku itu ada ular dekat situ. Aku cari sampai ke ruang tamu. Pas dicari aku malah dengar suaranya aja. Kemungkinan besar dia yang ngikutin kita. Perasaan kamu aja kali. Ini seriusan. Aku gak bohong. Shh. Mas Ilham, ada ular. Ihsan dan Salman langsung beranjak ke kamar. Dia mendapati sebuah ular sanca berukuran 1 meter. Ular itu menuju tempat mereka berdua. Astagfirullah. Dari mana ular itu? Man, ambil sapu atau apapun. Iya, Dedek di situ aja. Jangan kemana-mana. Dedek jangan takut. Mas bakal nangkep ular itu. Mereka berdua mencoba menjinakkan ular itu, namun tetap saja tidak bisa. Dek, Mas Suryo ada nggak? Ada Mas, panggilin Dek, cepetan. Ehsan segera berlari terbirit-birit menuju kamar Mas Suryo. Dia membangunkan kamar Mas Suryo. Ham, tahan. Lah, aku lagi tahan ini. Ularnya ganjen banget, nggak mau jinak. Bukan ganjen, tapi liar bodoh. Ilham dan Salman masih fokus dengan menahan pergelakan ular itu. Namun tetap saja ular itu memberontak. Mas Ilham, teriak Ehsan. Ehsan berlari bersamaan dengan Mas Suryo. Segeranya Mas Suryo menuju ular itu sembari menghujamkan golok tepat di kepalanya. Darah ular tersebut mengalir deras. Ilham dan Salman hanya terbengong melihat tingkah aneh Mas Suryo. Sudah selesai kan? Enggak Mas. Jangan lupa beresin darahnya. Terus buang bangkai ular itu jauh-jauh dari rumah. Takutnya teman-temannya datang ke sini semua. Enggak Mas, siap. Ilham dengan sergap memasukkan bangkai ular itu ke dalam sebuah karung. Sedangkan Salman dan Ihsan membantu membersihkan darah yang berceceran. Mas Ilham, aku belum pernah lihat Mas Suryo seganas itu. Kok dia main bunuh-bunuh aja sih? Hus, sudah Dek, kamu cuci tangan, wudu terus tidur. Nanti Mas temenin kamu tidur ya. Enggak Mas. Ehsan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangan sembari berwudu. Salman masih tak percaya dengan tingkah brutal dari Mas Suryo yang main bunuh-membunuh tanpa berpikir dahulu dampak dan resikonya. Biasanya kalau ular dibunuh seperti ini bakal ada sesuatu yang tidak beres. Maksud kamu? Tanya Ilham. Ular itu makhluk yang sangat peka.
Dia akan mencari temannya atau keluarganya jika mendapatinya hilang. Aku tak yakin yang membunuh ular itu adalah Mas Suryo. Tak seperti biasanya. Manusia akan selalu berubah. Semoga saja tidak terjadi apa-apa, jelas Ilham. Jangan lupa dibakar bangkainya. Oke. Ilham menuju depan rumah. Dia tampak tergesa-gesa dan ingin segera cepat menyelesaikan tugasnya. Aneh-aneh aja nih. Kok bisa ada ular di tempat yang seperti ini? Ilham mencari tempat yang penuh dengan ranting kayu dan dibakarnya ular itu. Bersamaan dengan sampah dan ranting kayu, bau daging matangnya sangat menyerbak hingga Ilham menutup hidungnya. Baunya kok kayak gini amat ya? Ilham terus melihat bangkai ular itu yang sudah menggosong dan menyatu dengan arang kayu. Kamu sudah melakukan kesalahan, Nak. Ilham langsung menengok ke belakang. Ternyata yang mengatakan itu adalah nenek yang kemarin lusa datang ke rumahnya. Nenek kok ada di sini? Kamu sudah melakukan kesalahan. Kesalahan apa, Nek? Kamu telah membuat alam murka. Aku tidak paham dengan maksud nenek. Mana mungkin saya melanggar? Ular itu adalah ujian pertamamu. Ujian yang langsung saja menggoyahkan iman serta kesabaranmu. Tapi bukan aku yang melakukannya. Itu tak ada bedanya, karena kamu telah memanggil Suryo untuk membantu. Kok nenek bisa tahu? Aku selalu mengawasimu. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres di rumahmu. Dan itu yang dilakukan oleh salah satu keluargamu untuk menghancurkan dirimu sendiri. Keluargaku ingin menghancurkanku. Apa salahku, Nek? Sudah ku bilang, ini ujianmu. Ujian apa? Aku tak mengerti. Sepertiga malam itu adalah sebuah puncak di mana Tuhan memberikan berkat-Nya terhadap seluruh manusia. Setiap manusia yang mengangkat tangannya, maka Tuhan akan memberikan kebutuhannya. Lain hal itu, manusia harus melewati batasan serta ujiannya. Jadi, ini adalah ujian untuk orang-orang yang selalu sholat di sepertiga malam, Nek. Nenek itu tidak menjawab. Dia berjalan menuju sebuah perkebunan yang mana tidak ada satupun rumah di sana. Suatu saat kamu akan menyadari itu. Ingat, jangan pernah jatuh ke dalam kegelapan. Baik, Nek. Ilham tahu ini adalah di luar nalarnya. Dia harus merahasiakan ini kepada yang lain, karena imbasnya akan mengenai seluruh keluarganya. Ilham kembali menuju rumahnya. Dia mendapati suara ringikan tawa. Kamu sudah gagal, Nak. Ilham mengenal suara itu. Suara yang ia dapati ketika berada di dapur rumahnya. Apa maumu? Ilham melihat seorang wanita dengan tubuh yang sedikit aneh dan berbeda. Hanya wajah, leher, dan badannya seperti manusia. Sisanya berbentuk ular. Sosok itu bersembunyi di sebuah pohon mangga yang berada di depan rumahnya. Aku ditugaskan untuk mengusirmu dari rumah ini. Setiap doa dan harapanmu akan sia-sia, karena aku akan terus menghancurkanmu. Maksudmu, kau suruhan seseorang? Manusia yang dekat terhadap Tuhan memang cerdas, tapi sayang. Apa maksudmu? Tapi sayang, hatimu lemah karena kasih sayang seseorang, adikmu, Ihsan. Jika kau menyentuh kulit Ihsan, akan kubunuh kau, dasar iblis sialan. Dari dulu yang ingin membunuhku banyak, namun yang didapatinya adalah... Apa yang didapatinya? Angin malam mulai membesar. Sepertinya ada ucapan serius yang ingin dilontarkan oleh makhluk itu. Kehancuran. Aku tak akan hancur karena melawan sosok hina sepertimu, iblis. Buktikanlah, anak muda. Apakah dengan sepertiga malammu itu akan membantu? Aku tunggu niatmu. Niat untuk apa? Untuk bergabung bersama kami, kerajaan ular yang telah lama menginginkan keberadaanmu. Amit-amit, aku tak akan bersekutu dengan iblis. Hina derajatku. Sombong sekali kau makhluk murahan. Ilham segera membaca ayat kursi untuk menenangkan hati serta pikirannya.
Nampaknya dia harus memperkuat imannya agar tidak terjebak oleh godaan manis bangsa mereka. Hanya dalam hitungan detik, angin itu normal kembali. Sosok itu menghilang. Ular yang dibakarnya di depan rumah telah rata dengan abu. Ilham segera memasuki rumahnya. Salman telah selesai membersihkan sisa darah di rumah itu. Lama banget kamu, ada apaan emang? Nggak ada apa-apa kok. Ya udah, itu temenin Ihsan dulu. Dia dari tadi nanyain kamu terus. Ilham tersenyum. Dia menemui Ihsan yang sedang melihat YouTube. Hayo, lagi lihat apa dek? Mas Ilham, lagi lihat kartun mas. Hehe. Tidur sih, udah malam banget loh. Nanti kan kamu mau lihat senja. Senja tuh pagi apa sore mas? Sore sih, tapi kan besok kita bantuin bapak sama ibu buat ke Piiyah. Iya, sekarang jam berapa mas? Tuh, lihat jam berapa coba? Hah? Jam 12? Hehe, ya udah. Ihsan bobok dulu mas, tapi maunya sama Mas Ilham boboknya. Ya udah, di sini di sebelah mas. Mau denger cerita nggak? Ganti cerita mas, jangan bawang putih, bosen. Apa ya? Cerita itu tuh mas, yang anak durhaka dikutuk jadi batu. Kok kamu tahu dari mana? Dari YouTube mas. Oh alah, ini untuk YouTube-nya ngelihat yang baik-baik ya. Sambil ngeciwit hidung Ihsan. Hehe, sakit mas. Ya udah, berhenti. Ya udah, biar kamu tidur harus diginiin. Salman sedikit melihat sikap Ilham yang sangat sayang kepada Ihsan. Dulu Ilham sangat dingin kepada siapa saja. Naluri sosialnya hilang seketika ibunya meninggal dunia. Lalu ketika bapaknya menikah kembali dengan janda beranak dua yaitu Bu Ratna, awalnya Ilham tidak terlalu dekat dengan Mas Suryo dan Ihsan. Namun lambat laun dia harus bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan dan orang-orang baru di keluarganya. Ilham semakin terlihat bahagia ketika bertemu dengan Ihsan. Ihsan sangat menyukai Ilham. Ilham beruntung mempunyai adik tiri yang menyayangi dirinya sepenuh hati. Ilham masih bergurau lia dengan Ihsan. Nampaknya Salman mulai merasa nyaman dengan keluarga ini. Hanya saja Bu Ratna masih misterius hingga sekarang. Beberapa menit berselang, Ilham keluar dari kamarnya. Ihsan sudah tidur. Udah man, kamu sayang banget sama dia ya. Pasti man, aku gak punya siapa-siapa lagi. Dia paling berharga menurutku. Kamu gak boleh seperti itu. Kan kamu sendiri yang bilang bakal adaptasi diri buat keluarga. Iya man, kamu gak tahu aja. Aku barusan dapat berita gak enak pagi tadi. Maksud kamu? Ibu tiriku udah ada rencana untuk ngusir aku, apapun caranya. Kok gitu? Itu langsung frontal ngomong di depan kamu. Iya man, gila bener tuh orang, gak ada otak dia. Ya gitulah. Kamu jelek kalau naruh tampang sedih. Udah biarin aja, ntar juga dia sadar sendiri. Amin. Oh iya, mengenai suara tadi, kamu ada yang ngeganjel gak? Maksudmu? Suara yang kamu bilang katanya mirip ular itu. Terus ada suara wanita juga. Nah sekarang ularnya keluar kemana? Betul juga sih, tapi kita harus positive thinking aja man. Maksud kamu, kok agak beda sih? Apa jangan-jangan kamu udah tahu kejadian ini? Enggak man, mana aku tahu kejadian ini? Kan aku juga gak bisa lihat. Bener juga sih, ya udahlah, kamu tidur sana, bentar lagi tahajud. Bener juga ya, kamu gak tidur. Kalau aku tidur terus ada ular lagi, mau kita dipatok barengan. Ya nggak mau lah. Ya udah kamu duluan aja. Aku nanti nyusul. Hehe. Kampret memang. Ya udah, aku tidur dulu man. Jam 2 bangunin ya. Salman masih curiga dengan perkataan dari Ilham. Sepertinya Ilham menyembunyikan sesuatu darinya. Atau ada kaitannya dengan si nenek tadi. Atau apalah itu. Pusing banget mikirin yang gak nampak, mager banget lagi. Salman masih berjaga-jaga di sekitaran kamar. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal. Dengan cepat dia akan segera membereskannya. Sepertiga malam sudah menyapa. Saatnya Salman membangunkan Ilham. Oi, bangun. Udah jam 2. Seriusan? Iya, coba lihat jam. Iya nih, aku sholat dulu ya man. Ya udah sana, sholat.
Ilham menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Perasaannya sama seperti hari kemarin, seperti ada yang mengikutinya namun tak tampak untuk dilihat. Perasaan ini kayak kemarin, apa jangan-jangan dia selalu mengikutiku? Ilham tak terlalu memikirkannya, dia langsung menuju kamar mandi untuk berwudu. Ketika dirinya masuk, lampu kamar mandi padam dengan seketika. Ilham masih terdiam. Dia ingin sekali melihat sosok itu langsung di hadapannya. Ceklek. Lampu menyala kembali. Tampak dengan jelas bayangan seseorang wanita sedang meraba-raba pintu kamar mandi. Ilham mundur beberapa langkah ke belakang. "Kamu takut, Nak?" Dia kaget mendengar ucapan itu. Yang ada di pikirannya makhluk yang mengganggunya hanyalah satu. Tapi nyatanya, astagfirullah. Bayangan itu masih meraba-raba pintu, ingin sesekali membukanya. "Buktikan amalan tahajudmu." Ilham kembali dihina oleh dedemit itu. Sepertinya mereka sangat senang dengan membanding-bandingkan amalan. Ilham tetap tenang. Intinya dia tidak boleh ragu dan harus yakin. "Aku tidak takut kepada makhluk hina seperti kalian." Bayangan di depan kamar mandi itu terdiam. Dia meringkik tertawa kencang. "Allah, Allah." Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Hanya itu yang bisa ia ingat. Dia masih ingat perkataan nenek itu. Jangan sampai jatuh ke dalam kegelapan. Dia harus menenangkan dirinya sendiri. Bayangan itu berlari. Ihsan segera membuka pintu kamar mandinya. Terakhir dilihat, bayangan itu naik ke tangga menuju kamarnya. "Astagfirullah, di sana ada Salman dan Ihsan. Jangan sampai dia mengganggu keduanya." Ilham segera berlari menuju sosok bayangan itu. Ilham kehilangan jejak sosok itu. Dia mencoba mencari ke arah lain. Ilham melihat jendela kamar terbuka. Dia menatap jelas seorang wanita berpakaian putih dengan rambut yang menutupi wajahnya sembari melambai-lambai ke arahnya. La ilaha illallah. Dia segera menutup jendela itu. Langsung saja dia membangunkan Salman. Man, bangun, bangun." Apaan sih kamu? Baru juga aku tidur. Aku lihat sosok itu." "Apaan?" "Sosok wanita dengan gaun putih, mirip seperti kuntilanak." "Hah, kamu gak usah nakutin aku." "Seriusan? Di mana?" "Di luar rumah." Ilham langsung menariknya menuju kamar Ihsan. "Ngapain kamu narik-narik aku?" "Dia tadi ada di sini," sambil membuka jendela. "Mana? Gak ada anjir, mana ada." Seriusan, aku gak bohong." "Udahlah, kamu sholat-sholat aja." "Man, seriusan." "Apalagi?" "Aku takut Ihsan kenapa-napa." "Ya udah, kamu sholat, aku jagain Ihsan." "Seriusan?" "Iya, aku seriusan." "Oke, tunggu ya." Ilham menuju tempat sholat. Pikirannya hancur. Wanita bergaun putih itu menghilang dengan sekejap. Ilham mulai sholat tahajud. Nyalinya dia serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ikhtiar sudah dilakukan, tinggal tawakal yang harus ditekankan. Allahu Akbar. Ilham memulai sholat dengan diawali takbir. Bacaannya terasa gugup. Tubuhnya masih saja gemetaran. Dalam benaknya hanya terfikirkan ketenangan dan keselamatan. Beberapa hari ke depan dia akan ditinggal pergi karena Mas Suryo, Bapak dan Bu Ratna akan menuju Tegal ke rumah Biiyah. Allahu Akbar. Di sujud kehadiratnya harapannya hanya satu, semoga keselamatan selalu melindunginya. Ketika rakaat kedua dia mendengar langkah kaki menuju tangga. Langkah itu bukan langkah yang pernah dikenalnya. Allahu Akbar. Sujud rakaat kedua. Di situ dia meneteskan air mata. Dia sudah berada di titik penyerahan. Ketika bangun, dia tak sadar sosok itu berada di hadapannya. Mungkin ini yang membedakan kekusyukan seseorang yang sholat dengan yang tidak. Sosok itu tepat di hadapannya. Ilham hanya menghayati bacaan tahiyat terakhir. Sosok wanita yang tertutupi rambut yang lebat itu mulai menggoda dengan membuat bisikan-bisikan jahatnya.
Seketika sosok itu kepanasan dan berlari terbirit-birit seperti ada cambuk api yang menghantamnya. Ilham mengakhiri dengan salam. Dia sebenarnya tahu ada sesuatu yang mengganggunya, namun dia kuatkan iman dan tekadnya hanya kepada Allah. Ilham segera melempit sejadahnya, dia menuju kamar dan mendapati Salman tertidur di sebelah Ehsan. Ketika dia membuka jendela, dia mendapati sebuah angsa sedang terbang ke arah perkebunan. La ilaha illallah, alhamdulillah. Salman yang mengetahui Ilham sedang melihat sesuatu langsung bertanya, "Ada apaan?" "Angsa putih." "Seriusan?" "Iya, itu kan kata orang dulu kuntilanak. Alhamdulillah dia udah kabur." "Alhamdulillah, kamu gak keganggu kan pas sholat tahajud tadi?" "Agak panas aja sih telinga." Antara rasa takut dan berani menjadi satu kala itu. Sesuai dengan instingnya, Ilham bisa menaklukkan itu semua. Subuh berkumandang, mereka sholat berjamaah. Kecuali Bu Ratna, hanya dia seorang yang tak pernah terlihat ketika waktu sholat. "Ibu kemana, Pak?" "Ibu sedang datang bulan." "Oh, begitu," ucap Mas Suryo. Sesaat setelah selesai sholat, ibu muncul sembari dengan dandanan yang rapi walau agak menor. Jangan lupa jaga Ehsan, jangan telat makan, mandi juga." "Iya Bu, saya paham." "Salman, kamu boleh menginap asal menjaga kebersihan." "Iya Bu," jawab Salman. Semua barang pun dimasukkan ke dalam mobil. Semua perlengkapan sudah siap, tinggal siap meluncur menuju Tegal. "Ehsan, kamu nanti yang nurut ya sama Mas Ilham, gak boleh nakal," pesan Mas Suryo. "Iya Mas." Suryo segera menuju mobilnya. "Oh ya, nanti barangkali ada teman Mas yang namanya Bang Ari, tolong suruh di rumah aja dulu ya Ilham." "Nggih Mas." Mereka bertiga berangkat menuju rumah Biiyah yang berlokasi di daerah Tegal. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Kini hanya terdapat 3 penghuni dalam rumah yang lumayan besar. Ihsan, Ilham, dan Salman. Setelah azan duhur tepatnya, datanglah seorang pria, kira-kira berusia 23 tahun menuju rumah. "Assalamualaikum, ada Suryo nggak ya?" "Waalaikumsalam." "Mas siapa?" tanya Ilham. "Oh iya, nama saya Ari." "Oh, Mas Ari, mangga masuk." "Oh iya, maaf Mas, Mas Suryonya sedang di luar, lagi ke Tegal. Nah, dapat pesan darinya, kalau ada Mas Ari kesini disuruh nginep dulu." "Oh ya sudah, tidak apa-apa." "Mas asal mana?" tanya Ilham. "Malang." "Waduh, jauh banget ya." "Ya seperti itulah." "Sebentar ya Mas, saya buatkan teh terlebih dahulu." "Walah, ndak usah repot-repot." "Ndak apa-apa Mas, tamu harus dihormati," tukas Ilham. Ilham menuju dapur namun dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya jika dia menuju dapur ada hal-hal aneh yang akan menimpanya. "Mas Ilham ini sendirian?" "Enggak Mas, saya dengan teman, juga adik saya. Mereka lagi istirahat di kamar." "Walah, oh ya Mas, aku ingin bertanya. Maaf jika sangat menyinggung." "Tidak apa-apa Mas." "Itu ibunya Mas." "Itu ibu tiri saya Mas." "Memang kenapa?" "Oh, ibu tiri toh." "Nggih Mas, kenapa memangnya?" "Nggak apa-apa, aku belum pernah melihat cincin itu. Kok ada ya cincin bermotif ular seperti itu di zaman sekarang?" "Entahlah Mas, kan zaman sudah maju." "Bener juga. Monggo diminum Mas." "Oh ya siap." Ari masih melihat pemandangan aneh di sekelilingnya. Dia mendapati berbagai hal-hal mistis yang tersimpan di rumah ini. "Mas, percaya dengan hal-hal mistis tidak?" tanya Ilham. "Kenapa memang?" 2 hari ini sepertiga malamku terganggu oleh sesuatu. Apakah ini sebuah gangguan?" "Maksudmu setiap kamu sholat tahajud ada yang mengganggu?" "Iya Mas." "Bukannya kalau sepertiga malam para malaikat itu turun ya, membawa 2 keranjang yang berisi ampunan juga rizki?" "Iya memang benar, tapi mengapa aku mendapati sosok yang mengerikan?" "Coba ceritakan." Ilham menceritakan awal pertama kali mendapati seperti itu. Di luar dugaan memang, namun hal itu mungkin saja terjadi. "Walah, itu sepertinya kiriman, Dek." "Maksudnya, Mas?"
Biasanya itu kiriman untuk mengganggu kamu. Memang aku juga pernah merasakan, tapi sepertinya ada seseorang yang tidak menyukaimu. Apa itu bisa jadi dari keluarga sendiri, Mas? Mungkin saja. Ketika obrolan masih berlanjut, Ihsan turun kamar bersama dengan Salman. Mas Ilham. Kenapa, Dek? Sini. Ihsan berlari menuju Ilham. Mas, Ihsan takut. Takut kenapa, Dek? Mas Suryo kecelakaan. Maksudnya? Ilham menatap wajah Salman, namun dia hanya terdiam. Tadi Ihsan mimpi Mas Suryo kecelakaan. Walah, mimpi toh. Sebentar. Ari langsung memotong pembicaraan mereka. Kenapa, Mas? Kayaknya adikmu ketempelan demit. Hah? Maksudnya? Biasanya anak kecil itu rawan seperti ini. Sudah beberapa kali dia mengigau tidak jelas kan? Iya, Mas, udah 2 kali ini. Apa yang pertama? Mas Suryo dililit wanita ular. Sungguh, itu sebuah pernyataan yang membuat Ari syok. Mana mungkin selama ini yang dia pikirkan akan menjadi sebuah kenyataan. Mas Ari kenapa? Aku sebenarnya sudah tahu dari lama kalau Suryo selalu diganggu oleh wanita ular. Makanya dia mengirimku ke sini. Ari seketika memegangi dahi Ihsan dan tubuh Ihsan seketika menjadi sangat hangat. Gimana sobat horor? Penasaran kan sebenarnya siapa wanita setengah ular itu dan kenapa dia selalu menampakkan diri terhadap Ilham? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.